Elektabilitas Anies Baswedan terus nyungsep. Koalisi partai pendukung cakar-cakaran. Anies Baswedan kembali menjadi capres paling buncit, berada pada urutan akhir elektabilitas capres 2024. Pasca pengumuman Anies Baswedan dari capres Nasdem, elektabilitas Anies Baswedan belum pernah meniti posisi paling puncak. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hanya menempati posisi ketiga setelah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Banyak pihak menduga jika rendahnya elektabilitas Anies Baswedan dipicu oleh berbagai alasan. Pertama, Anies Baswedan tidak mendapatkan dukungan maksimal dari internal dan juga pendukung Nasdem. Kekuatan dukungan internal Nasdem belum maksimal. Kedua, faktor pelemahan elektabilitas Anies Baswedan dipicu pula oleh rendahnya dukungan entitas partai politik, terutama partai pendukung Anies Baswedan yang masuk dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah, berpandangan bahwa elektabilitas bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan yang berada di bawah baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terjadi karena belum terlihatnya suara pemilih Partai Nasdem dan Partai Demokrat sebagai partai pengusungnya. Komitmen koalisi partai dalam mendukung Anies Baswedan yang belum maksimal akhirnya menimbulkan elektabilitas Anies di posisi ketiga atau di bawah Prabowo dan Ganjar. Menurut survei terkini dari IPO, pencapaian elektabilitas tiga capres yakni Prabowo Subianto 36,8%, Ganjar Pranowo 35,7%, Anies Baswedan 21,5%, TTTJ 6,1%. Pertanyaannya, mengapa dukungan Nasdem dan juga partai pengusung belum maksimal mendukung capres Anies Baswedan? Secara personal, Anies Baswedan bukan berasal dari partai politik. Anies Baswedan terlahir dalam dunia akademis, kemudian pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era periode pertama Kabinet Jokowi, dan terakhir berhasil memenangkan Pilgub DKI tahun 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sebagai individu yang bukan terlahir dari entitas politik, tentunya wajah Anies Baswedan secara personal lebih identik sebagai profesional daripada seorang politisi. Karena bukan sebagai kader atau pejabat partai, Anies Baswedan tidak mempunyai loyalitas dan basis dukungan massa partai. Anies Baswedan memperoleh tiket pencapresan dari Nasdem setelah mengalahkan beberapa kandidat capres yang diusulkan oleh Nasdem. Pada akhirnya Surya Paloh memilih Anies Baswedan untuk dicalonkan secara resmi sebagai cawapres Nasdem. Rendahnya elektabilitas dibandingkan oleh capres yang lain dipicu oleh tingkat komitmen dukungan politik yang rendah dari mitra koalisi partai yakni PKS dan Demokrat. Diduga pemicunya adalah belum disepakatinya aturan yang jelas berkaitan pencalonan wakil presiden. PKS dan Demokrat mempunyai opsi dan calon wakil presiden dari internal partai, sementara Nasdem masih campur tangan berkaitan cawapres. Elektabilitas Anies Baswedan disadari oleh Anies Baswedan sebagai bagian masalah akut yang bisa menghambat masa depan pencapresan dirinya. Hanya Nasdem yang sudah melakukan dukungan maksimal pencapresan meskipun saat ini kerja-kerja politik Anies Baswedan mulai kendor. Demokrat dan PKS belum ada secara khusus memperkelambirkan dan memperkenalkan Anies Baswedan dalam acara besar atau roadshow politik. Dua partai tersebut masih malas dan lamban untuk melakukan sosialisasi Anies Baswedan. Gerakan relawan Anies Baswedan belum signifikan memberikan kebaikan elektabilitas. Anies Baswedan kemungkinan tidak bisa menjangkau dan mengkoordinasikan aktivitas relawannya dikarenakan keterbatasan finansial dan juga jaminan dukungan dari pemodal masih rendah. Mobilitas dan pergerakan massa relawan butuh pendanaan yang sangat besar. Iuran dan patungan anggota relawan dipastikan hanya cukup membayar dan membiayai gerakan sendiri. Tidak bisa mencukupi untuk bergerak melakukan perluasan cakupan dan serapan para pemilih baru. Jangkauan mereka sangat terbatas dan terpecah-pecah. Dari berbagai alasan dan kendala di atas, menjadi pengetahuan khusus untuk bisa menerima hasil dari berbagai lembaga survei politik yang memberikan skorsing elektabilitas Anies Baswedan di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi, rendahnya elektabilitas Anies Baswedan bukan karena adanya pihak intervensi atau penjagalan oleh pemerintah atau lawan politiknya. Jika Anies Baswedan menginginkan elektabilitas naik, sebaiknya Anies Baswedan lebih banyak berkoordinasi dan konsolidasi di internal Nasdem dan juga anggota koalisi pendukungnya. Anies Baswedan juga harus bisa merangkul dan juga mengakomodir berbagai kebutuhan dan juga strategi pemenangan relawan. Anies Baswedan juga harus siap menyiapkan infrastruktur jaringan dan finansial
dan juga roadmap pergerakan relawannya sebagai bagian tim pemenangan di Pilpres 2024. Sekali lagi, jika kelak Anies Baswedan terpaksa gagal atau kalah dalam Pilpres, jangan salahkan pihak lain atau menuduh pihak lain curang atau melakukan kejahatan dalam penyelenggaraan pemilu. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Heru Subagya. Bagaimana menurut Anda?